لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا دائم الفضل على البرية يا بسيط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية صلي وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبع هداه إلى يوم القيامة وبعد اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك وبفضلك عمن سواك وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Hadratul Kiram wal Muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para satidul asatidah, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu ikhwata iman jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang Allah titipkan kepada kita, sebagaimana diberkahinya orang-orang yang solih, usianya, keturunannya, hartanya, ilmunya. Mudah-mudahan menjadi asbab, menjadi kemudahan bagi kita untuk taqarrub, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadirkan di masjid untuk sama-sama menunaikan kewajiban demi kewajiban yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Sudah kita tunaikan kewajiban yang pertama, kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yakni thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat, pengikutnya yang setia, dan semoga disampaikan untuk kita umat-umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah, mari kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan materi waris kita yang di pekan sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari bersama. Belum muncul Pak ya? Kita mengulang sedikit sebab-sebab waris itu diterima atau ada asbab penerimaan waris, dikarenakan 4 hal. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, yang itu diungkap dalam Quran surah Al-Anfal 75. Nanti lahirnya atau munculnya nasab ke atas ayah, ibu, kakek, nenek. Nasab ke bawah anak dan cucu, bahkan sampai cicit dan seterusnya. Ke samping nanti menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan, yang kandung, yang seayah, yang seibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki yang seayah. Kemudian ke samping tapi dari atas, yaitu muncul yang namanya paman. Dan paman seayah, kemudian anak paman kandung, anak paman seayah. Kalau dari hubungan pernikahan, surah An-Nisa ayat 12 itu menghadirkan suami atau istri. Jadi status itu sepanjang jadi suami, sepanjang menjadi istri, ketika terjadi pernikahan, kemudian ada salah satu di antaranya meninggal, pasti akan saling mewarisi. Meskipun istrinya tidak
atau lebih daripada satu, maka semua yang berstatus sebagai istri dia berhak mendapatkan waris dari suami. Yang ketiga adalah hubungan pemerdekaan atau al-wala. Seorang budak yang dimerdekakan, jika ia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya akan diwarisi oleh mantan tuannya atau sebaliknya. Yang keempat adalah jihadul Islam, bahwa ada seseorang yang mungkin saja meninggal tapi tidak meninggalkan ahli waris, tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya diserahkan kepada, kalau boleh diistilahkan, baitul mal, atau mungkin lembaga lain yang mewakili agama atau mewakili umat Islam. Ada beberapa hal yang ini juga permasalahan di dalam fikih, disambungkan dengan fikih munakahah. Fikih munakahah itu tentang pernikahan. Ulama sepakat istri yang ditalak, dicerai dalam masa iddah raj'iyah. Iddah raj'iyah itu artinya yang masih mungkin untuk rujuk. Ada orang suami menceraikan istrinya, talak satu. Dan itu ada masa iddahnya. Iddahnya adalah talasa takuru, 3 kali suci. Atau 3 kali haid, tapi ijma mengatakan 3 kali suci. 3 kali suci, 3 bulan waktunya, di situ masih boleh rujuk. Suami minta kepada istri untuk kembali, atau meminta maaf dan mengatakan saya ingin rujuk dengan sorry atau dengan kinayah. Kalau kinayah mungkin tidak ada ucapan apa-apa, cuma sudah mulai mendekat, merapat, tual-toel. Si bapak yang tadinya mentalak tapi kemudian sudah baikan. Nah, kemudian di masa itu si bapaknya meninggal, suaminya meninggal, belum rujuk, belum minta kembali, maka sang istri mendapatkan waris dari suami. Ini jumhur ulama. Tapi beda dengan tolak bain yang tidak mungkin lagi rujuk. Ya, Bapak Ibu, dalam kondisi yang bain ini, kalau suami mentalak istri dalam masa iddahnya, si istri tidak dapat waris, ya, karena sudah ditalak bain dan tidak mungkin lagi rujuk kalau suami dalam keadaan sehat ketika menceraikan istrinya. Tapi kalau istri diceraikan dan suami dalam keadaan sakit parah, ya, sakit keras, ada indikasi sang suami memang tidak suka atau marah kepada istrinya, sehingga dia menceraikan dengan maksud agar istri tidak mendapatkan waris, gitu. Jadi suaminya sakit keras, menceraikannya memang sudah talaknya talak bain, tidak mungkin dirujuk. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sakit ini sang suami menceraikan istrinya. Maka ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada indikasi sang suami punya niat, dia tidak tahu sadar diri bahwa dia sedang sakit keras, akan meninggal tidak akan lama. Maka sang suami menceraikan istri dengan talak bain tadi. Si istri, sebagian ulama mengatakan masih boleh mewarisi, sebagian mengatakan tidak lagi mewarisi. Penghalang penerima warisan itu ada 3. Seseorang meskipun ada hubungan saling mewarisi, baik itu pernikahan atau kekerabatan, tapi karena hal ini maka dia tidak lagi bisa saling mewarisi. Satu, karena statusnya sebagai hamba sahaya, dan yang ini sudah tidak lagi ada kelihatannya. Di zaman dulu ada masa di mana seseorang itu berstatus hamba, abid, dengan macam-macam jenis abidnya. Nah, ada seorang hamba, maka kalau dia hamba dia tidak mewarisi dan tapi dia diwariskan. Dia tidak saling mewarisi dengan tuannya, atau dengan keluarganya. Kenapa? Karena hamba sahaya ini sama dengan benda yang diwariskan. Jadi kekayaan seseorang di masa itu bukan hanya uang, bukan hanya mungkin tanah, tetapi juga berapa banyak hamba sahaya yang dimilikinya, yang itu bisa diperjualbelikan. Maka tidak ada waris mewarisi kecuali tadi dimerdekakan, atau al-wala. Kalau sudah dimerdekakan, dia bisa mewarisi atau saling mewarisi dengan mantan tuannya. Kedua, pembunuhan atau percobaan pembunuhan.
Ya, seorang anak yang mencoba membunuh orang tua misalnya, atau istri yang mencoba membunuh suami, maka tidak saling mewarisi. Terhalang hak warisnya. Yang ketiga adalah perbedaan akidah, perbedaan agama pun ini sama menjadi penghalang waris. Hukum waris di Indonesia ini, Bapak Ibu, berlaku 3 faktanya. Ada hukum Islam yang kita anut, kita yakini, dan kita insya Allah amalkan dan sedang dipelajari. Yang kedua ada hukum adat, waris adat. Yang ketiga ada hukum perdata Barat, peninggalan Belanda. Di dalam hukum ini itu berlaku bagi sampai hari ini untuk mereka yang beda keyakinan dengan kita. Jadi yang non-muslim di Indonesia menggunakan warisnya waris yang ketiga. Kalau kita insya Allah istiqomah tetap, ya, meskipun banyak yang nalarnya, ya mungkin kelebihan atau berlebihan melewati batas sehingga nalarnya menggugat syariat, ya, dengan dalil misalnya bahwa laki-laki dan perempuan sekarang sama-sama punya karir, sama-sama punya kesempatan. Laki-laki itu kerja, perempuan juga kerja. Ada yang menggugat syariat di mana laki-laki dan perempuan harusnya sama, tidak 2 kali lipat. Ya, padahal Islam sudah menetapkan syariat bahwa laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Ini sudah kita uraikan. Nah, ini mungkin lebih detailnya, ya, bahwa di masa sebelum penjajahan, kerajaan Islam seperti Demak, Samudra Pasai dan seterusnya itu menerapkan hukum Islam, termasuk dalam hal waris yang didasarkan kepada al-hadis atau as-sunnah, ya, Quran dan sunnah, serta mengacu kepada madhab-madhab fikih. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia madhab yang mendominasi itu madhab Syafi'iyah. Di negara-negara lain ya tentu saja berbeda pilihannya. Yang kedua, di masa penjajahan ada berlaku, ya, teori-teori termasuk juga setelah kemerdekaan. Singkatnya, dulu di masa penjajahan Islam atau hukum Islam baru berlaku kalau dianggap selaras, ya, dengan hukum barat, hukum adat. Kalau tidak, Islam ini dikesampingkan. Tapi setelah kemerdekaan, Prof. Hazairin dan Prof. Said Talib itu membuat sebuah teori yang disebut resepsi a contrario, yang itu menjadikan hukum Islam bisa diterima, gitu. Ya. Setelah kemerdekaan, justru hukum Islam menjadi bagian penting dalam penegakan syariat, ya, termasuk diantaranya adalah hukum waris. Saat ini hukum waris dijadikan rujukan oleh para penegak hukum, para hakim. Itu diketemukan kumpulannya, dikompilasikan dalam buku kedua kompilasi hukum Islam. Itu Bapak Ibu sekalian menjadi rujukan para hakim. Bagaimana bisa ketemu hakim kalau terjadi permasalahan? Kalau nggak ada masalah tidak usah ketemu hakim, gitu. Tidak usah ketemu pengadilan. Kalau ada gugat menggugat, satu tidak sepakat misalnya dengan pembagian warisan secara kekeluargaan, maka dibuka ruang untuk menggugat haknya di pengadilan. Dan itu yang dijadikan rujukan oleh hakim adalah kompilasi hukum Islam atau KHI. Ya, jadi di masyarakat waris dipraktekkan umumnya secara adat, secara fikih, dan secara KHI. KHI tadi baru digunakan oleh hakim kalau terjadi permasalahan atau persengketaan. Nah, ini umum saja. Yang ini mungkin mulai kita kenalkan lagi, diulang lagi beberapa istilah, dan ini hanya beberapa istilah saja, padahal banyak sekali istilah. Contoh, ada istilah yang disebut dawil furud, gitu. Di bagian-bagian orang-orang yang mendapatkan bagian di dalam Al-Quran, yang sudah waktu itu kita buka ayatnya, gitu.
Furudul muqaddarah itu persentase-persentase yang disebutkan oleh Quran. Ada 6 nanti furudul muqaddarah. Contoh ada yang kita kenal dengan hak paling kecil 1/8 gitu. Ada 1/6 gitu. Ada lagi 1/4, ada lagi 1/3, ada lagi setengah, ada lagi 2/3. Itu hak-hak yang ditetapkan oleh Al-Quran yang menjadi disebutnya furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua istilahnya asobah. Asobah ini artinya apa? Sisa. Ya, yang namanya sisa bisa dapat, ya bisa tidak. Ya, yang namanya sisa itu tergantung. Kalau yang dawil furudul muqaddarahnya sudah mendapatkan semua, masih ada sisa, itu haknya asobah. Ternyata habis oleh dawil furud atau furudul muqaddarah. Ya, dawil furud sudah menghabiskan semua, berarti sisa tidak dapat. Ada dawil arham yang punya hubungan dekat tetapi bukan ahli waris. Hubungannya sangat dekat. Contoh siapa? Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan. Itu bukan ahli waris, tetapi disebutnya dawil arham. Orang yang dekat. Contoh anak Bapak Ibu sekalian dari saudara perempuan. Apa namanya? Keponakan. Keponakan mau laki mau perempuan dari jalur anak dari saudara perempuan kita, itu bukan ahli waris. Kita punya saudara kita perempuan. Ada saudara lagi laki-laki, tapi saudaranya sudah nggak ada kan. Yang nanti berhak adalah anaknya saudara kita, tapi hanya dari jalur saudara laki-laki. Dari jalur saudara perempuan tidak ada. Jangankan saudara, cucu saja tadi dari anak perempuan bukan ahli waris, apalagi dari saudara. Paman adalah ahli waris, ya. Tetapi kemudian kalau bibi bukan ahli waris. Jadi ibu punya ponakan, ya, punya ponakan kemudian meninggal. Ibu sebagai bibi dapat warisan? Tidak akan dapat. Ya, karena statusnya sebagai dawil arham. Kalaupun nanti ada pembagian, itu pasti bukan waris. Kalaupun nanti disebut waris, kalau tidak ada ahli waris sama sekali. Ada wasiat wajibah. Ini istilah Bapak Ibu sekalian untuk pemberian kepada yang sebetulnya bisa jadi terhalang. Contoh gini Pak Bu, ada namanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki 2. Dua-duanya sudah punya anak. Sudah berkeluarga, sudah punya anak. Anak laki-laki yang pertama sudah meninggal duluan sebelum kita, tapi dia punya anak. Siapa statusnya? Cucu. Nah, cucu dari anak laki-laki ahli waris bukan Bu, Pak? Ahli waris. Tetapi kalau ada pamannya, jadi ada paman kan 2 anak laki-laki kita tuh. Si A, si B. Si A sama si Ade. Si A-nya meninggal. Yang ada siapa? Anaknya. Ya. Tetapi si Ade, pamannya masih ada? Masih ada. Kira-kira si anak laki-laki dari si AA tadi dapat waris nggak Pak? Kenapa? Terhalang oleh pamannya. Terhalang oleh paman Pak. Tetapi kemudian ulama menjembatani kemaslahatan dalam ijtihadnya, mereka boleh dapat warisan dengan istilah bisa wasiat wajibah. Pemberiannya maksimal sama dengan hak pamannya gitu. Maksimal ya Bu. Ya, boleh nggak kalau kurang? Ya boleh, terserah si paman. Nanti paman mau ngasih berapa? Mau ngasih sama sebagaimana kakaknya itu status sebagai anak dari ayahnya kan sudah meninggal duluan. Mau dikasih sama boleh, enggak kata si paman saya ngasih tapi seridoknya saja. Boleh. Boleh. Namanya apa? Wasiat wajibah. Statusnya nanti sebagai ahli waris pengganti pun juga boleh gitu. Nah, ini tugas kalau di kampus ditulis tugas gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kebayang nggak kira-kira siapa saja ahli waris yang 25 itu? Kebayang nggak, Bu? Belum. Nah, saya loncat dulu ke sini. Nanti kita balik lagi. Sama apa? Nah, ini biar kebayang. Ada berapa? 25, 15 bagian laki-laki dan 10 bagian perempuan. Sudah ada, Pak? Kebayang? Ini lebih mudah, Pak. Jadi jangan dua-duanya dulu. Laki-laki dulu. Ada berapa? 15. Ini nggak muncul. Ada mayit ke atas nomor 1 di laki-laki, Bapak Ibu siapa itu? Dari mayit dari M ke atas nomor 1 ayah. Nomor 2 kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Kenapa disebutkan dari ayah? Nanti akan berbeda dengan ibu nanti. Yang nomor 3 anak laki-laki. Ini kan laki-laki semua, Bapak Ibu. Yang ini yang ahli waris laki-laki. Nomor 3 laki-laki. Itu anak laki-laki. Nomor 4 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karena kan jenis laki-laki semua. Ya. Ke bawahnya lagi tidak disebutkan. Kalau tidak ada 3 dan 4, itu nanti bisa nomor sekian gitu, Pak. Tapi jarang. Yang dapat bukan anak, bukan cucu karena sudah nggak ada. Tapi siapa? Apa istilahnya, Bu? Cicit atau apa? Cicit ya. Nah, cicit dari cucu. Gitu. Anak laki-laki dari cucu, laki-laki bisa, tapi itu jauh. Gitu. Nanti. Nomor 5, siapa? Saudara laki-laki, kandung. Nomor 5, saudara laki-laki, ada kandungnya. Kenapa? Ada nomor 6, saudara laki-laki, seayah. Nomor 7, saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Nomor 8, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nomor 9, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nomor 10. Nomor 10, paman kandung. Paman kandung. Dari siapa? Dari ayah. Ya, paman kandung dari ayah. Ternyata paman kandung dari ibu nggak dapat, Pak. Paman kandung tapi dari ayah. Gitu. Paman nomor 11, paman seayah. Semuanya dari ayah nih, Pak. Dari nomor 1 kan? Dari nomor 1. Nomor 11 itu dari nomor 1, betul, dari ayah. Jalur ayah. Paman seayah. Nomor 12, anak paman siapa namanya, Pak? Biasanya sebut apa? Sepupu. Sepupu laki-laki dari paman kandung. Ya, yang 13, sepupu laki-laki dari paman seayah. Padahal si 10 bisa punya anak perempuan nggak, Pak? Bisa kan? Tapi nggak disebutkan. Itu namanya apa tadi? Dawil arham. Dekat kekerabatannya tapi bukan ahli waris. Gitu. Ya. Kemudian nomor 14, kan M-nya mayit. Mayitnya si ibu. Mayitnya perempuan ini. Ahli warisnya berarti semua laki-laki. Nomor 14 apa? Suami.
Nomor 14 adalah suami. Ya, Bapak Ibu sekalian, kan statusnya ahli waris laki-laki. Suami laki perempuan. Suami laki-laki. Nomor 14 itu alasan kewarisannya karena apa tadi? Pernikahan. 1 sampai nomor 13 itu alasan pewarisannya karena nasab. Kan cuma 2, Bu. Nasab dan pernikahan. Nah, nomor 15 itu disebutkan tapi tidak berlaku sebetulnya. Itu karena apa? Perbudakan tadi, pemerdekaan atas budak. Siapa itu? Itu adalah laki-laki yang memerdekakan. Jadi tuannya, Bu. Ibu, nomor 15 itu adalah tuannya, mantan tuannya berarti. Kan memerdekakan itu jadi mewarisi tadi. Ya, kalau memerdekakan berarti si tuan dan si budak saling mewarisi. Nah, nomor 15 itu si tuannya. Tapi sudah jadi mantan. Karena kalau bukan mantan berarti tidak ada hubungan waris. Kalau sudah dimerdekakan, si mantan tuan dan mantan budak bisa saling mewarisi. Nah, si M itu mantan budak sebetulnya. M-nya mantan budak. 15-nya itu adalah mantan tuan. Tapi saya bilang tadi sudah tidak berlaku. Perbudakan sudah tidak ada. Ini baru laki-laki. Sekarang ahli waris perempuan. Suaminya si M, suaminya mayit. Bu, lihat ini. Ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki. M-nya itu nggak disebutkan tadi. M itu mayit. Maka nomor 1-nya ke atas. Pokoknya yang ada angkanya itu ahli waris. Kalau M berarti mayit. Mayit itu perempuan. Punya ahli waris. Bisa laki, bisa perempuan. Ini kita jalurnya laki semua. Jadi M-nya siapa? Mayit perempuan. Mungkin nggak punya istri? Nggak mungkin kan? M-nya kan laki-laki. Makanya 14-nya siapa? Suami. Kan mayitnya ibu. Ini ibu nih. Nomor M itu nomor bagian laki-laki, ahli waris laki-laki. M itu ibu maksud saya. M itu ibu. Ibu punya ayah, punya kakek, punya anak laki, punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan pasti punya suami. Kalau punya anak pasti punya suami. Cuma 14 ini tadi sudah disebutkan di awal, bisa jadi tetap jadi ahli waris atau tidak. Kenapa? Kalau cerai sudah tidak lagi ada 14, Pak. 15 apalagi? Kan sudah tidak ada hubungan perbudakan. Berarti 14 itu tergantung. Kalau cerai sudah tidak lagi. Cuma tadi cerainya kalau masih masa iddah yang tolak 1 itu masih memungkinkan ya saling mewarisi. Nah, sekarang pindah ke ahli waris perempuan. Berarti M-nya siapa sekarang? Bapak ya. M-nya bapak. Jadi statusnya sekarang bapak M. Bapak ini akan jadi mayit. Siapa ahli waris pertama? 1 adalah ayah kita, bapak. Ayah dari bapak nih, Pak. Nomor 2 kakek. Nomor 3 punten, salah Pak. Yang 1 ibu gitu, Pak. Mohon maaf. Jadi M-nya bapak. Nomor 1-nya siapa? Ibu. Nomor 2-nya nenek dari ibu. Nomor 3-nya? Nomor 3 nih, Pak. Nomor 3. Nenek dari bapak. Nomor 3 tuh nenek dari ke atas nih, Pak. Nenek dari bapak. Nenek dari ibu ada nggak? Ini kan ada, Pak. 1, 2. Nenek dari ibu. Nomor 2. Nenek dari bapak. Nomor 3. Gitu ya. Nomor 4. Anak perempuan. Anak perempuan nomor 4. Ada ke bawahnya nggak, Pak? Tidak ada. Anak perempuan punya anak? Punya anak. Namanya apa? Cucu. Bisa laki-laki, bisa perempuan.
Tapi dari nomor 4 ke bawah ada. Berarti memang tidak ada ahli waris dari jalur anak perempuan kita. Jadi cucu perempuan maupun cucu laki-laki dari anak perempuan bapak maupun ibu tidak jadi ahli waris kita. Nomor 6. Punten, nomor 5. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kita punya anak, mau laki mau perempuan, dua-duanya adalah ahli waris. Tapi kalau anak perempuan kita punya anak, mau laki mau perempuan, bukan ahli waris. Nomor 6. Ke samping nih Pak, ke samping. Saudara perempuan kandung. Nomor 7. Seayah. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Kan M-nya bapak. Berarti siapa? Istri. 10. Nah, tuan yang memerdekakan tapi perempuan. Berarti siapa tuh? Perempuan yang memerdekakan. Mantan tuan perempuan gitu. Mantan tuan perempuan karena sudah memerdekakan kita kalau kitanya budak gitu. Bapak Ibu sekalian, berapa totalnya? 25. Kalau 25-nya ada, semua ada Pak, ini lengkap 25. Yang dapat jadi waris, ahli waris itu siapa? Cuma berapa yang pasti dapat warisan? Ini kan Bapak bilang, Ustadz banyak banget, pusing juga kita ya. Gitu. Belum bagiannya Pak. Ini kan ini, di sini. Belum bagiannya. Setengah ini. Yang dapat 1/4 ini gitu ya. 1/8 ini. Kan panjang sekali Pak. Nah, sebelum ke situ, yang 25 ini ada semua. Kalau ada semua, yang pasti dapat, yang lain gak mungkin dapat, terhalang. Ya, yang paling pasti dapat siapa? 1. Dari jalur laki-laki berarti siapa? Nomor 3. Terus nomor 1. Terus nomor 14. Ya, jadi pasti dapat itu 1 ayah. Ayah nggak mungkin nggak dapat kan Pak? Ayah itu pasti dapat. Yang kedua, anak laki pasti dapat. Yang ketiga, kalau yang meninggalnya ibu berarti suami pasti dapat. Kalau mantan suami dapat nggak Bu? Gitu. Kalau mantan ya Pak, mantan suami ya nggak dapat. Gitu. Bagian perempuan pasti dapat ibu, kedua anak perempuan. Nah, yang nomor 9 itu tergantung siapa yang meninggal kan sama dengan nomor 14. Berarti yang pasti dapat ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Ini kan tergantung siapa yang meninggal. Pokoknya yang pasti dapat cuma 5 ini Pak, Bu. Yang lain cucu, saudara, paman, kakek, nenek itu nanti. Kalau ayah masih ada, kakek dapat nggak? Ayah ada, kakek ada. Yang dapat siapa? Ayah, kakek itu terhalang oleh anak ada, cucu ada. Tadi anak ahli waris, cucu juga ahli waris. Kalau masih ada anak berarti cucu tidak dapat. Saudara apalagi Pak. Saudara pun juga sama. Mohon maaf dilihat di nomor ahli waris laki-laki nomor 5. Nomor 6 dapat nggak Pak? Kalau nomor 5 ada. Begitu seterusnya. Nomor 7 di blok terhalang oleh nomor 6 gitu. Nomor 8 terhalang oleh nomor 7. Nomor 9 terhalang nomor 8. Paman di atas itu nomor 10 Pak. Mohon maaf nomor 10. Itu paman terhalang oleh siapa? Kalau masih ada nomor 9 gitu. Pamannya terhalang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu akan urutan semakin jauh nomor semakin belakangan gitu. Iya Bu. Ya, karena masih ada, kalau ada ayah sudah pasti tidak ada paman gitu. Ini sudah tidak ada ayah, ya tidak ada kakek, paman ada, paman belakangan Bu gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini urutan semakin jauh semakin
terhalang oleh yang dekat. Ya, yang kedua, bagian perempuan juga sama. Yang perempuan juga sama. Nah, ini yang mungkin menjadi dasar pembagian waris terlebih dahulu dengan nomor-nomor ini seyogianya memang kita bisa menggambarkan gitu. Menggambarkan di luar kepala kita gitu. Nomor 1 siapa? Laki-laki ya Pak. 2, kebayang nggak Pak? Kalau ini saya tutup nih Pak. Kebayang nggak Pak? 1 siapa? Dari laki-laki Pak. 1 ayah. 2 ke atas ya Pak? Kakek. 3 anak laki-laki. 4 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sudah berapa tuh? 4. 5 saudara kandung. 6 saudara seayah, laki-laki semua ya Pak. 7 saudara seibu. 8 anak dari saudara laki-laki kandung, keponakan berarti. Keponakan dari saudara kandung. 9 keponakan dari saudara seayah. 10 ke atas tuh Pak. Di samping nomor 1 ya Bu. Paman. 11 paman kandung. 11 paman seayah. Kebayang 13 dari paman kandung. 13 dari paman seayah. 14 suami. 15 lulus alhamdulillah banget. Ya, ini sementara mungkin kita bisa bayang-bayang saja gitu ya. Nanti sambil berjalan insya Allah. Kita kembali ke sini Pak. Tadi istilah, mohon maaf Pak, ada yang lewat. Nah, sampai sini. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, distribusi harta itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan distribusi transaksional atau komersil, yang itu perlu adanya pengganti. Kalau buku ini berpindah tangan dari tangan satu ke tangan yang lain, saya ke ibu atau ke bapak, kalau komersial itu berarti ada penggantinya. Berupa apa? Uang. Harganya 10.000, maka saya serahkan buku ini, saya dapat uang 10.000. Itu namanya transaksional. Ya, ada jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Ada distribusi perpindahan harta dengan dasar filantropi atau tidak ada pengganti apa-apa kecuali harapannya sebuah kebaikan. Saya berikan buku, tidak dapat apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Jazakallah khairan katsira gitu. Nah, itu dalam Islam hanya 2 perpindahan harta. 1 yang ada penggantinya berupa materi, yang kedua yang tidak ada penggantinya, itu hanya ngasih saja, tidak ada motivasi apapun kecuali ingin kebaikan saja. Nah, dalam Islam contohnya apa? Zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat dapat apa Pak? Minimal dapat doa kan gitu. Maksimal, bukan minimal. Maksimal dapat doa. Kalau kita bayar zakat, yang dititipi zakat bilang apa? Ajarakumullah fima ataitum barakallahu lakum fima abqaitum waj'alhu lakum tahura. Kan gitu. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang diberikan, semoga yang tersisa mendapatkan keberkahan. Itu doa. Dapat apa lagi? Nggak ada gitu. Jangan berharap apa-apa gitu. Makanya filantropis. Nah, ini mungkin secara istilah dalam fikih muamalah namanya muawwadhat dan tabarruat. Kalau muawwadhat itu ada pertukaran ya. Tapi kalau tabarruat tidak ada pertukaran. Tidak mencari apapun kecuali diniatkan ibadah. Nah, waris ada di mana Bu? Waris ini adalah akad
tabarru. Waris ini akan tabarruat. Jadi si almarhum yang meninggalkan harta minta dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa gitu. Almarhum itu orang baik, Bapak Ibu. Kalau kita meninggalkan harta warisan, itu kita baik, Masya Allah. Bayangkan kalau harta peninggalan kita digunakan untuk ibadah, tapi ada juga yang digunakan untuk dosa. Ada kasus nih Pak Bu, di Bandung juga. Ada, mohon maaf, kabar tentang orang yang berjudi. Bukan online, ini judinya judi langsung gitu ya Pak. Ya. Jadi kadang ada daring, ada luring gitu ya. Nah, ini judinya langsung di satu tempat di kota Bandung ini. Ternyata ada orang dari Malaysia datang ke sini hanya untuk berjudi. Ternyata dalam satu hari dia kalahnya banyak Pak. Sehari 1-5 miliar. Uangnya habis. Dari Bandung pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke beberapa tempat lain lah, ke Surabaya atau ke tempat lain untuk berjudi dan kalah terus. Tapi happy aja Pak. Kan orang nanya, ini orang kaya banget, dari mana hartanya? Ternyata dia kaya mendadak karena dapat warisan. Warisan orang tua nggak tahu berapa puluh miliar, ya karena memang tidak dibekali dengan takwa. Perpindahan hartanya itu justru akan naudzubillah, ya jangan sampai kita memikirkan banyaknya harta ditinggalkan tapi tidak dibekali dengan ketakwaan. Bahaya, orang tuanya nanti kebawa-bawa karena membekali anak dalam kemaksiatan. Makanya pentingnya meninggalkan anak yang soleh. Ini dalam fikih muamalah panjang sekali Pak. Ini klasifikasi akad yang muamalah urusannya, mungkin nanti insya Allah selesai bicara mendiskusikan waris, ini ada 18 kalau tidak salah akad-akad yang digunakan di dalam fikih muamalah. Ya, ada yang berbasis penjualan, ada kemitraan, ada jasa, ya, ada nanti pinjaman terakhir. Ini akad-akad yang umum digunakan di dalam fikih muamalah. Tapi kita tidak membahas ini. Ini hanya melengkapi ini Pak. Melengkapi akad itu apa saja nanti yang digunakan kalau di dalam bisnis misalnya. Nah, sekarang kita masuk kembali ke waris. Jadi waris tadi bagian dari akad tabarruat. Dua akad, ada tabarruat, ada muawwadot. Kalau muawwadot bisnis, kalau tabarruat sosial. Waris adalah bagian dari akad-akad yang sosial. Ya. Bapak Ibu sekalian, hak yang harus didahulukan sebelum pembagian waris apa saja? Kalau kita meninggal, maka apa saja? Apakah langsung bagi waris? Tidak. Ya, harta kita yang nanti akan dibagikan warisan itu nanti sebelumnya didahulukan dulu pembagian hak-hak. Satu, yang berkaitan dengan orang lain, ya hak orang lain. Yang kedua, hak yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Jadi ada dua. Satu, hak yang berkaitan dengan harta, dengan hak orang. Kedua, dengan tidak berkaitan dengan hak orang. Bapak Ibu sekalian, maksudnya gini, di dalam nomor 1, contoh dalam jual beli, sudah terjadi jual beli Bapak dengan seseorang. Uangnya sudah diterima, barangnya sudah diterima, tapi uangnya belum dibayarkan, belum diberikan. Maka ketika terjadi kematian, kita meninggal dunia, sebelum ngurusin harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, maka dahulukan apa? Nah, itu yang sudah dibayar, yang belum dibayar harus dibayar. Ada menyewa rumah misalnya Pak Bu gitu. Ada rumah yang kita sewakan, orang sudah bayar sewanya, maka rumah itu jangan jadi objek waris dulu, biarkan yang sudah disewa diselesaikan dulu. Nanti baru pembagian warisnya setelah sewanya habis gitu. Atau enggak bagikan dulu tapi sudah dihitungkan sebagai objek waris yang jadi nanti harta warisnya adalah penghasilan gitu. Nah, boleh, itu hak orang lain di sana. Ada hak yang berkaitan dengan tidak berkaitan dengan hak orang lain, namanya tahjiz atau tajhiz.
biaya pengurusan dulu keluarkan. Kedua, kalau ada kita membayar utang, ya ada utang piutang. Kalau tadi ada jual beli dan seterusnya, itu juga sama. Yang ketiga, ada melaksanakan wasiat. Wasiat itu perbedaan dengan hibah apa, Pak? Kalau wasiat baru berlaku kalau sudah meninggal, tapi penetapannya sebelum meninggal. Tapi kalau hibah, penetapannya ketika kita masih hidup dan berlaku setelah itu juga. Sekarang kita tetapkan hibah, hari itu juga berlaku hibah gitu. Kalau wasiat ditetapkan wasiat sekarang, berlakunya nanti ya kalau bapak sudah meninggal dunia. Bedanya apa? Kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau hibah boleh. Jadi ibu kalau mau ngasih anak apa namanya? Hibah. Sekarang nih mau ngasih sama anak-anak kita, si kakak, si adik, biar kita bantu saja, baru nikah kemarin, ya yang satu belum menikah, kita mau bantu anak. Boleh nggak ngasih? Boleh. Ada rumah 5, yang 2 kasih dulu aja sama anak-anak gitu. Nah boleh. Tapi namanya apa? Kalau hibah berlakunya saat itu juga. Kedua, hibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Kalau harta warisan kita 10 miliar, maka yang akan dihibahkan kepada anak-anak kita berapa? Ya 1/3-nya saja, 3 miliar lebih gitu. Nah kemudian yang ketiga, yang namanya hibah, ibu bapak maaf, anak-anak kita mau laki mau perempuan harus sama. Karena si AA sama laki-laki, AA dapatnya 2 kali, enggak Bu, harus sama. Justru kalau enggak sama harus dibatalkan. Kalau hibah ya Bu. Kalau hibah, kalau waris harus 2 kali lipat. Kalau waris, kalau hibah harus sama. Yang ketiga, kalau hibah boleh diambil kembali. Hibah itu boleh diambil. Yang berlaku hibah tidak boleh diambil kembali, hadiah hibah kalau dengan orang lain. Kalau orang tua kepada anak, hibah. Pas dilihat, ya kayak tadi Pak, dikasih hibah anak. Ternyata anak kita pas dikasih hibah malah, digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Boleh nggak diambil? Boleh Pak. Jadi hibah orang tua kepada anak tidak berlaku hukum seperti Nabi mengatakan, kalau orang bersedekah, berbagi hibah atau hadiah, dan kita ambil, itu kan haram hukumnya. Seperti anjing yang muntah kemudian dijilat, haram hukumnya, tapi tidak berlaku kalau orang tua kepada anak gitu. Jadi boleh diambil kembali maksimal 1/3. Laki dan perempuan haknya harus sama, ditetapkannya sebelum meninggal atau saat itu dan berlaku saat itu juga. Jadi kepada anak tidak boleh wasiat. Kalau wasiat nanti ya Kak, nanti kalau bapak meninggal kakak dapat itu, adik dapat itu, nggak boleh gitu. Itu namanya apa? Wasiat. Kalau bapak meninggal adik dapat itu namanya apa? Wasiat. Wasiat boleh kepada siapa? Kepada siapa saja, asal jangan kepada ahli waris. Kalau ahli waris dikasih wasiat, double nanti Bu. Dapatnya wasiat dapat, warisan dapat. Mangga Bu. Nah, itu namanya apa gitu? Oh itu, pertanyaan apa namanya gitu ya? Apa masuk wasiat atau tidak Pak? Ini uang tabungan di rekening mamah, gitu ya. Itu namanya wasiat. Jadi penetapannya sekarang, berlakunya nanti. Boleh atau tidak? Tidak boleh Bu. Kenapa? Gini Bu, ini kalau diperpanjang hukumnya ada 2. Umumnya tidak boleh. Tapi dalam kompilasi hukum Islam Pak Bu, itu diperbolehkan. Jadi hukum asalnya apa? Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Nanti dia double dapatnya.
rumah bagian dapat. Yang kedua, memungkinkan nggak kalau si adik tadi meninggal? Mungkin nggak? Yang bungsu meninggal? Sangat mungkin, Bu. Ya, sudah dapat wasiat. Itu nanti jadi harta siapa tuh? Jadi banyak masalah nantinya. Makanya Nabi menganjurkan jangan wasiat kepada, kalau boleh wasiat begini, kalau nanti ibu nggak ada, kalian tolong jaga adik, boleh nggak? Kalau itu boleh. Kalau hartanya yang ditetapkan sekarang untuk adik, itu namanya wasiat dan tidak boleh. Tapi dalam kompilasi Pak, hukum Islam itu pada saat tertentu ketika kakak-kakaknya sepakat, dalam kompilasi boleh Bapak buka nanti. Pulang ke rumah buka kompilasi hukum Islam tentang apa? Waris, di situ ada bab wasiat, boleh. Dalam kompilasi diperbolehkan dengan kondisi tertentu. Tapi kalau secara asal hukumnya saya mengikuti hukum asalnya tidak boleh. Karena tadi akan jadi masalah jika adiknya misalnya apa? Malah meninggal. Ya. Padahal misalnya harta waris itu adanya satu rumah plus uang itu, atau harta warisan cuma nggak ada lagi. Gini Bu, ada orang sebelum meninggal rumahnya dijual, bisa nggak Pak? Karena ada masalah rumahnya, harta warisannya tidak ada lagi kecuali tabungan yang sudah diwasiatkan. Zolim nggak Pak? Kakaknya zolim kepada kakaknya, zolim nggak? Kita punya rumah, rumahnya malah terjual. Tabungan itu sudah diwasiatkan kepada adik. Si kakak yang dua dapat apa? Malah nggak dapat apa-apa. Tapi kan udah kerja. Jadi masalah kerja dan lain-lain itu nggak ada hubungan dengan waris, Pak. Waris itu cuma dua, unasah, dzukuroh. Kalau laki-laki, kalau perempuan, itu saja. Jadi kalau yang laki-laki misalnya Bapak Ibu kerja, yang perempuan tidak bekerja. Bukan karena tidak bekerjanya, laki-laki karena kerjanya, atau sebaliknya nih Pak. Ya, jadi yang perempuan 2 kali lipat aja ya, karena tidak bekerja. Yang laki-laki separohnya karena sudah kerja. Itu pun zolim. Jadi tetap penetapan hukum itu sudah Allah atur bahwa yang disebut wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris gitu. Iya, kasihan siapa? Menurut kita. Kalau menurut kita memang gitu, Bu. Saya juga kasihan punya anak laki perempuan, anak laki-lakinya malah karirnya bagus segala macam. Yang perempuan nasib kan di dalam Quran gini, fa ambatna fiha habba, terus wa inabau wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Boleh dibuka nanti tadaburnya, Pak. Kalau secara makna Allah tumbuhkan biji, dari biji muncul ada yang jadi rumput, ada yang jadi buah, ada yang jadi buah yang istimewa semacam tin dan zaitun gitu. Tapi dari tadabur alam itu, tadabur makna ayat Quran, saya menemukan ini Pak Bu. Ayat itu tadaburnya bahwa dari rahim ibu lahir anak. Anak itu macam-macam nasib. Ada yang jadi rumput, ada yang jadi buah-buahan sayuran biasa, ada yang jadi buah tin. Anak itu laki-laki dan perempuan. Si adik ternyata jadi rumput. Gitu ya. Si kakak jadi tin, atau mungkin nggak sebaliknya. Bisa. Itu urusan siapa nasibnya? Urusan Allah. Yang jelas ibu nggak usah khawatir. Kalau dibekali dengan takwa, meskipun nanti secara lahiriah hartanya tidak banyak seperti kakak-kakaknya, insya Allah belum tentu buruk. Boleh jadi yang mendoakan ibu banyakan siapa? Yang banyak mendoakan, banyak menziarahi, yang banyak berbuat baik, mungkin bukan anak yang si kakak yang tadi maju. Si kakaknya sibuk dengan urusannya. Si adik justru malah yang lebih banyak mendoakan kebaikan buat kita. Tapi intinya hukum ini Allah tetapkan untuk kita amalkan, kita patuhi. Kalau saja ada kekhawatiran itu wajar manusia, tapi Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyat taqullah. An-Nisa 9 itu khawatir boleh? Boleh, Bu.
Jadi ibu tidak salah, saya pun juga sama. Tapi kata Allah, falyattaqullah. Sudah, takwa saja kepada Allah. Titipkan kepada mereka ketakwaan, Allah yang ngurus. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya yang ngurus kita siapa? Yang ngurus orang-orang soleh siapa? Allah. Enggak usah khawatir. Asal soleh, meskipun enggak diwasiatkan bekal tadi, Allah akan bekali dengan rezekinya masing-masing sebagai hak. Gitu. Tapi wajar kalau orang tua kita punya kekhawatiran, tapi jangan sampai kekhawatirannya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Pak Ji. Gimana? Oh iya. Ya, jadi yang 25 ini adalah penjabaran dari prakteknya Nabi, prakteknya sahabat gitu. Kalau Qur'annya menetapkan bahwa ahli waris itu hanya ini, Pak, Bu. Maaf. Nah, ini, Pak. Nah, dari sini kita melihat ahli waris ini nggak banyak, Pak. Ini terjemahannya gitu. Ya. Coba lihat. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu sama dengan anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Berarti anak ya, Pak? Anak. Dan jika anak itu perempuan semua berjumlah lebih dari 2, ini anak lagi. Perempuan tapi 2. Ini bab apa? Bab anak. Jika dia anak perempuan seorang saja, dia memperoleh setengah. Masih anak bukan? Masih anak, Pak. Anak laki-laki, anak perempuan. Yang kedua, dan kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Ini siapa nih? Ibu dan bapak. Anak perempuan dan anak laki-laki. Ibu dan bapak. Kemudian, ini punten Bu, yang saya tadi katakan ke ibu ini. Punten ini mumpung nyambung ke pertanyaan ibu. Lihat terjemah ini. Orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya, tahu nggak siapa yang akan lebih bermanfaat bagi kita? Nggak ada. Belum tentu si kakak, belum tentu si adik. Makanya ikuti saja. Ya, karena nasibnya di tangan Allah gitu. Kata kita, kalau nggak dikasih bekal dari kita dengan wasiat gimana? Percayalah, ada Allah yang ngurus. Jadi ini bab ayat ini baru siapa? Anak dan orang tua. Kita lanjut ke sini. Ini siapa, Bu? Pak. Suami atau istri. Jika mereka tidak punya anak, jika itu punya anak 1/4, 1/8, ini masih suami dan istri. Masing-masing kedua jenis ini saudara nih. Masing-masing kedua jenis ini saudara itu 1/6. Berarti bagian siapa? Saudara. Saudara itu seibu dan seterusnya, ini 1/3. Jadi ini bagian siapa? Suami, istri, dan saudara. Di Quran itu tidak semua seperti Pak Ji tadi sampaikan, kok nggak banyak di Qurannya. Kenapa tadi menjadi 25 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan fikih waris gitu. Jadi fikih waris itu adalah pemahaman para ulama. Itu Bapak Ibu kalau dari sahabat yang disebut ahli waris namanya Zaid bin Sabit gitu. Jadi sahabat yang paling istimewa dalam memahami waris dari semua para sahabat, yang paling muncul adalah Zaid bin Sabit. Dan dari beliau itulah kemudian diturunkan ilmu-ilmu ini kepada para sahabat lain, dilanjut keilmuannya sanadnya oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in sampailah kepada kita. Makanya disebutnya fikih waris gitu. Jadi angka. Ya, ada sebagian hadis, memang kebanyakan nanti dari hadis Nabi. Ya, dari Qur'annya hanya tadi bagian-bagian tertentu yang kita sebut tadi apa? Furudul muqaddarah gitu. Jadi bagian-bagian yang memang Allah sudah tetapkan. Furudul muqaddarah itu bagiannya dari Allah, siapa yang dapatnya itu pun dari Allah. Berkembang menjadi nomor kayak cucu tadi Pak Bu. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Tapi secara
praktik nanti orang pasti punya anak namanya cucu. Kalau hanya kekeh dengan ayat, nanti cucu dapat gak Pak? Nggak ada bagian cucu gitu. Kalau hanya kekeh dengan ayat, kakek dapat? Nggak ada bagian. Padahal faktanya ada orang yang masih ada kakek, ayah sudah nggak ada. Saya punya ayah, ayah saya nggak ada, tapi kakek masih ada nggak? Misal masih ada, ini hukumnya apa? Nah, untuk menetapkan hukumnya apa itu yang disebut dengan fikih, hasil dari ijtihad para ulama gitu. Jadi sumber hukum di awal, mohon maaf Pak, saya ulang sedikit ke atas nih. Sumber hukum waris itu hukum waris. Sumber hukum waris Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma. Itu hasil ijtihad. Jadi menetapkan ada saudara-saudara itu hasil ijtihadnya para ulama saja. Dan kita mengikuti itu. Nah, karena kalau mengikuti Quran saja, kita nanti nanya, apa hukumnya? Atau berapa bagiannya? Untuk orang yang tidak disebutkan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, ulama berijtihad. Tapi sudah jauh-jauh hari level ijtihadnya sejak zaman para sahabat. Ya, karena Bapak Ibu sekalian tentang anak cucu laki-laki yang tadi terhalang itu dapat atau tidak. Ternyata menjadi dapat saja itu bukan sekarang gitu. Ya, dapatnya sebagai wasiat wajibah atau ahli waris pengganti, bukan ijtihad di Indonesia gitu. Itu jauh-jauh hari sudah ditetapkan fatwa ya bahkan oleh masa tabi'in dan para sahabat. Lalu alam bisa seperti itu. Ada satu lagi Bu. Oh ya. Mangga Bu. Iya. Jadi ada orang yang naudzubillah min dzalik, kita berlindung, mengalami musibah dalam keluarganya dan itu memang hasil perbuatan zolim yang mungkin juga buah dari didikan Pak, didikan orang tua dulunya gitu ya. Anaknya melakukan perzinahan, hubungan suami istri di luar akad pertikahan, tapi demi ABC alasan-alasannya ditikahkan nggak? Ditikahkan ternyata Pak. Oleh hukum boleh atau tidak? Aslinya nggak boleh Bu. Yang namanya orang berzina bukan ditikahkan, tapi kalau nggak dicambuk, kalau nggak dirajam. Kalau rajam yang sudah punya suami istri, kalau bujang sama gadis itu dicambuk 100 cambukan. Tapi hukum Islam di Indonesia menetapkan berbeda. Itu demi kemaslahatan boleh ditikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Kan gini, seorang wanita yang hamil boleh ditikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hukum ulamanya berbeda pendapat. Boleh, tapi nanti digaulinya setelah melahirkan. Ada. Yang kedua, boleh digaulinya pun setelah akad pertikahan. Sudah. Singkatnya, hamil ditikahkan. Ada yang begitu? Ada Pak? Naudzubillah. Ada yang istri perempuan hamil ditikahkan dengan yang menghamilinya. Sudah, menikahlah mereka. Satu, Bapak Ibu sekalian, ketika itu hamil dan punya anak. Nah, ada dua hukum nanti. Kalau anaknya laki-laki, nanti tidak ada urusan dengan wali. Anaknya laki-laki nih Pak, sudah dewasa, menikah. Kan laki-laki tidak perlu wali. Tapi si anak laki-laki tadi tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya Bu. Kalau anak perempuan, double. Sudah mah bab waris. Tidak ada dengan ayah ya Bu. Yang kedua, anak perempuan tadi tidak boleh diwalikan oleh ayah biologisnya gitu. Jadi tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Yang boleh menikahkan adalah hakim. Apakah boleh dari jalur ibu? Tidak ada wali dari jalur ibu. Sebagaimana tadi waris ya Pak. Jadi yang untuk anak perempuan ini bagaimana? Dan laki-laki kalau bab waris saja itu boleh mendapatkan waris tapi dari hanya ibunya. Jadi Bu, mohon maaf, anak laki-laki tadi, anak perempuan, anak laki-laki hasil pernikahan, perkawinan di luar akad tadi, maka dia mendapatkan warisnya hanya dari jalur ibunya.
Dari jalur bapak tidak ada waris mewarisi. Dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak mendapatkan waris dari ayahnya. Itu harus hati-hati sekali, Pak. Karena nanti zolim kan. Yang kedua, kalau anaknya perempuan itu urusan dengan wali. Kalau diwalikan kekeh oleh bapaknya tanpa ada prosedur tertentu, maka dia tidak sah nikahnya dan nikah selama perkawinannya dihukumi zina. Dosa siapa? Anaknya nggak tahu. Yang dosa ayahnya yang kekeh saya jadi walinya. Walaupun nanti di fikih munakahat itu Bapak Ibu sekalian akan ada ijtihad. Contoh Bapak Ibu boleh googling nih Pak, boleh googling atau di YouTube juga ada. Bagaimana wali dari anak perempuan hasil zinah tadi menurut Buya Yahya. Gitu. Buya Yahya itu madhabnya berbeda dengan umum di Indonesia. Kalau ibu tanya ke ustadz, ke kiai, ke KUA apalagi, pasti yang harus jadi wali siapa? Hakim ya Pak? Dari KUA ya, negara. Tapi kalau ditanya maslahat atau tidak? Nih Pak Bu, ada orang yang sudah menyebarkan undangan, semua orang sudah siap hadir. Nah, kemudian ketika ditanya siapa bapaknya, kata KUA mana? Nah, ternyata melihat surat nikahnya bulan September, tapi lihat akta kelahirannya bulan apa Bu? Itu lahir duluan. Bulan nikahnya September, lahirnya bulan Februari. Mungkin nggak Pak? Berarti apa itu? Berarti zina kan? Hamil duluan. Nah, pasti oleh KUA sebelum ketika pendaftaran, maaf, yang mewalikannya adalah saya. Orang sudah semua hadir. Padahal itu pemeriksaan sudah di awal harusnya. Misalnya baru ketahuan begitu, semua yang hadir itu keluarga besar. Ternyata tiba-tiba, maaf Pak, yang jadi wali saya, kata hakim, kata KUA. Apa kata orang? Semua jadi, padahal namanya perzinahan tadi itu adalah aib yang sudah harus ditutupi sama-sama. Tapi satu kampung tahu semua, oh ternyata bapak ini dulunya berzina. Ya Allah. Nah, makanya Buya Yahya itu ada pandangan tentang kemaslahatan. Oleh Buya Yahya kemudian disampaikan hukum-hukumnya. Pandangan ulama beliau adopsi. Sehingga yang menjadi walinya, kalaupun tidak KUA, boleh nggak ayahnya? Ayah biologis tadi. Boleh, tapi sebagai hakim. Gitu. Jadi si ayah tadi menikahkan anak perempuan, hasil zinah dulu, sudah bertobat. Ada yang datang ke rumah saya, Pak, nangis bapak-bapak. Ustaz, saya sudah tobat, wallahi. Saya bertobat demi Allah. Saya menyesali dan 2 pekan lagi anak saya akan saya nikahkan. Anak saya nggak tahu dan nggak mungkin dan nggak boleh tahu. Kalau ini sudah tahu semua, saya nikahkan anak tanggal sekian. Undangan sudah disebar semua. Nanti besok di gedung ketika akan pertikahan, ketika orang nanya, kenapa tidak bapak yang menikahkan? Maka semua orang akan beranggapan, oh pasti dulu. Nah, udah sama-sama tahu Pak. Aib nggak Pak? Nah, Buya Yahya itu mengambil itu. Daripada aib kebuka, hifdul irdi, menjaga kehormatan seseorang, maka kemudian sang ayah boleh menikahkan, ya, sah menurut satu madhab. Tapi masih ada cantolannya gitu. Masih ada apa? Masih ada pandangan satu ulama yang membolehkan. Contoh Imam Abu Hanifah gitu. Jadi sang ayah tadi menikahkan, tapi statusnya sebagai apa? Wali hakim. Jadi yang disebut hakim kan, definisi pertama hakim itu adalah negara. Ya KUA yang punya kewenangan ditunjuk negara. Tapi ulama ada yang memberikan ruang bahwa yang hakim itu yang ngerti hukum. Ya, ustadzah tuh ada yang menikahkan oleh kiai. Makanya Buya Yahya itu bilang bawa ke sini. Kata Buya Yahya bawa ke sini, bawa ke Al-Bahjah. Ada yang status saya tadi Pak Bu, bawa ke Al-Bahjah, ditikahkan di sana. Nanti untuk resepsi akan pertikahan di gedung, ayahnya pura-pura sebagai wali. Padahal sudah nikah hari Jumat, akad nikahnya hari yang resminya hari apa? Hari Ahad di gedung. Tapi di luar itu sudah terjadi akad pertikahan antara si wali dengan si calon menantu laki-laki tadi, atau oleh kiai yang disebut hakim tadi.
Nah, demi apa? Demi kemaslahatan. Tapi ada yang tahu nggak? Mesti jadi tahu. Siapa yang tahunya? Kiainya. Yang kedua, ya anaknya, si mantunya pasti tahu. Orang tua bisa dibilang, bisa tidak. Karena kalau dibilang, gagal nggak nikahnya? Ada nggak calon besan? Besan saya, calon besan kita, orang yang berbuat zina. Ada nggak yang menolak? Mungkin menolak, nggak mau saya punya anak mantu, anak hasil zina. Gagal nikahnya. Itu dampaknya besar, bisa stres. Buya Yahya boleh buka pandangan-pandangan itu, bukan pandangan saya. Akhirnya beliau bawa ke sini. Maksudnya bukan memudahkan, tapi ada prosedur. Contohnya si calon menantu laki-laki tadi dengan si perempuan, anak perempuan tadi minta kepada ayah, ayah tolong nikahkan kami hari ini. Ayah sebagai wali hakim bagi kami, gitu. Ya? Oh iya, lafaznya jadi beda. Kalau umum tahu tuh normal, Pak. Nanti yang normalnya yang hari Ahad. Yang umum tidak tahu hari Jumat ditikahkan itu cuma calon menantu, anak perempuan, saksinya mungkin Pak Kiainya gitu. Ayah sama ibu saja gitu. Itu ada dilakukan, Pak Bu. Jadi yang menikahkannya saya nikahkan bukan lagi putri kandung saya. Saya nikahkan fulanah dengan engkau, dengan mas kawin sekian dibayar tunai sebagai wali hakim, disebutnya muhakkam gitu. Itu kasus-kasus ada. Jadi kepernikahan ya Pak. Nanti kemenikahannya kita bahas setelah fikih waris. Tapi intinya gitu Bu ya. Yang pertanyaan tadi, kalau ahli waris dari jalur suami istri yang dulunya pernah melakukan perzinahan atau anak hamil di luar nikah, itu hanya kepada ibu ya Pak. Nasab kepada ibu, maka warisnya juga hanya kepada ibu. Kepada siapa? Ayahnya enggak. Kepada ayahnya bukan. Seperti itu Pak Bu. Mungkin nanti dilanjut di kesempatan lain. Sangat menarik karena ini banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga berkah, bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.